Baik, kita akan lanjutkan perbincangan Dr. Alex Ginting mungkin di segmen terakhir mengenai perbincangan ini bisa dijelaskan. Yang pertama dari pengamatan di lapangan oleh Mas Hermawan dan juga mungkin mewakili tenaga kesehatan yang lainnya, ini memang tenaga untuk mengurusi masalah tracing ini masih kurang jumlahnya. Itu dari, bukan hanya segi kuantitas tapi juga dari segi kualitas dan juga masalah pengawasan. Ini menjadi penyebab. Nah, bagaimana kemudian hal ini bisa diatasi untuk meningkatkan tracing? Yang kedua kemudian juga Dr. Alex, ini saya menyambung apa yang dipertanyakan oleh masyarakat. Masyarakat bertanya, kenapa sih kok penerbangan Bali, kemudian juga Batam dan Tanjung Pinang ini masih buka untuk penerbangan internasional padahal kasus meningkat? Silakan Dr. Alex Ginting. Ya, untuk menyegarkan ingatan kita kembali bahwa kontak tracing itu diperkenalkan dan diinisiasi oleh Satgas COVID-19 Nasional di bulan Oktober 2020. Di saat itu Satgas COVID melatih lebih kurang 6.000 tracer yang berbasis aplikasi digital yang disebut dengan Silacak. Dan kemudian setelah dilatih mereka ditempatkan di 11 provinsi dan mereka menjadi leader untuk melakukan pelacakan kontak di desa-desa dan merekrut tenaga-tenaga lainnya bersama kelurahan maupun desa lainnya. Dan ini berlangsung terus mulai dari Oktober, November, Desember, dan kemudian Januari, Februari sudah kelihatan semakin baik dan kontak tracing sudah mulai berjalan di desa. Akhirnya di bulan Maret, kontak tracing diserahkan ke Kementerian Teknis dan melepaskan ini karena melihat situasi sudah mulai terkendali. Dan kemudian saat terjadi PPKM darurat di bulan 7, di mana kasus melonjak kembali dengan eksponensial, maka atas perintah Bapak Menko, maka Satgas COVID kembali lagi merekrut lebih kurang 3.000-4.000 pelacakan kontak, di mana tim ini berada di Pulau Jawa dan Bali dan beberapa provinsi yang ada di Sulawesi Selatan dan Sumatera. Dan ini juga terus berjalan dari mulai bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan kemudian karena dilihat sudah semakin baik dan pelacakan kontak sudah berjalan dan berbasis aplikasi sudah mulai ditularkan ke desa-desa, maka sejak Januari 2022 ini diserahkan kembali kepada Pemda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi artinya bahwa Satgas ini menginisiasi dan kemudian mengimplementasi dan kemudian melakukan training dan kemudian transfer of knowledge kepada mereka yang ada di pedesaan dan maupun di kelurahan. Ya, dan ini artinya sudah ada kontribusi Satgas. Ya, mungkin yang bisa dijelaskan juga mengenai penerbangan internasional dengan singkat, Dr. Alex? Ya, penerbangan internasional sudah diatur melalui surat edaran dari Satgas yang mengatur tentang masuknya orang dari luar negeri melalui protokol perjalanan luar negeri. Kenapa penerbangan ini dibuka? Karena kita bagian dari kehidupan global. Jadi tidak mungkin misalnya itu harus terisolasi sebagaimana negara dengan negara-negara yang lain. Baik. Kita masih punya keperluan asistensi, teknis, kemudian rujukan, dan berbagai kemampuan teknologi yang memang kita harus merujuk. Baik. Jadi ini harus dibuka untuk ada hubungan internasional. Tapi karantina ini sudah kita tetapkan. Baik, di mana karantina kita lakukan dengan ketat, ada pemeriksaan PCR, syarat vaksinasi, ini sudah cukup untuk mengunci supaya tidak masuk virus baru. Tetapi ini tidak terelakkan karena ada pekerja migran, ada mereka yang jalan-jalan dan sebagainya. Baik, Dr. Alex. Nah, mungkin singkat mengenai hal ini juga, Mas Hermawan, terakhir penutup. Ya, kami pikir tetap harus ada pembatasan yang ketat ya, dan tidak perlu ada promosi untuk pintu gerbang internasional kita dibuka atau tidak. Bahkan harusnya ditutup untuk saat-saat seperti ini, karena lonjakan Omikron. Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Kalaupun kita ingin mendapatkan perspektif internasional tentang keterbukaan dan hak mobilitas antar negara, itu kan sesuatu yang wajar dilakukan pada waktu yang normal. Tetapi kalau kita melihat kasus Omikron sedang naiknya, sekarang udah 206.000 lebih kasus. Dulu ketika 175.000 kasus dan gelombang awal, kita kan sempat melakukan penutupan sementara dan pengetatan. Apa salahnya kalau kita pun sekarang melakukan sesuatu yang presiden positif untuk masyarakat kita? Jangan sampai sebaliknya ada presiden yang cenderung negatif, seolah-olah di dalam negeri serba dibatasi, apalagi ada statement misalnya yang usianya lebih dari 60 tahun dilarang keluar rumah, tetapi pintu gerbang internasional dibuka tanpa ada juga pembedaan segmen. Artinya
hal-hal ini harus kita sinergikan dengan kampanye yang produktif dan konstruktif yang mengarah kepada upaya bersama untuk pencegahan pengendalian COVID. Jadi komunikasi publik baik lintas stakeholders harus searah dan sejalan. Tidak menjadi presiden yang negatif buat kita semua. Baik, terima kasih Mas Hermawan. Semoga bisa menjadi masukan juga untuk pemerintah. Dr. Alex Ginting, terima kasih. Di sela-sela kesibukannya di Mandalika masih bisa memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam, Dr. Alex. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.